Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama kita di podcast yang kedua. Kali ini dengan tema membahas tentang budaya Betawi yang ada di Indonesia. Teman-teman kira-kira sebelumnya tahu nggak nih, apa itu budaya palang pintu yang ada di Indonesia? Mungkin beberapa ada yang tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Jadi kita di sini akan mengupas, membahas secara tuntas mengenai budaya palang pintu yang ada di Indonesia. Untuk rekan aku sendiri, dengan halo, perkenalkan nama aku Sakila Andiani Jamila. dan aku sendiri dengan Risma Aulia, kita dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan kita membawa rekan tersendiri nih, teman-teman. Hai semuanya, aku Naila Eka, aku juga sama dari Prodi Ilmu Komunikasi. Iya, jadi kita di sini seperti yang tadi kita bahas dengan tema membahas budaya palang pintu yang ada di Indonesia. Untuk aku sendiri, aku emang asli banget Betawi. Kita berdua gak sih kan? Iya, Aku juga Betawi nih. Kamu Betawi juga ya? Asli Betawi. Iya, kita asli Betawi, darah Betawi banget. Untuk kakak Contohnya? Aku campuran sini, Campuran. Jawa Sunda ya. Jason ya, Jason. Iya. Jadi apa sih Kak palang pintu itu? Nah, teman-teman sebelumnya mungkin taunya palang pintu yang biasa ada di nikahan. Bener banget teman-teman. Jadi palang pintu biasanya itu tuh ada di acara nikahannya orang Betawi, tradisi pernikahan yang ada di Betawi. Dan selain itu, palang pintu juga biasanya kita menyediakan kalau misalnya ada acara-acara penting ya Kak. Iya. Contohnya kedatangan tamu penting dari luar Betawi atau dari manapun, kita biasanya selalu menyediakan yang namanya palang pintu. Untuk makna tersendiri palang pintu apa tuh Kak? Jadi palang pintu itu merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Betawi di Indonesia. Nah, tradisi ini itu untuk menjadi penanda momen penting untuk bersilaturahmi dan mempererat hubungan antar warga atau tetangga. Nah, palang pintu ini juga menggambarkan keramahan dan kehangatan masyarakat Betawi dalam menyambut tamu yang datang untuk berkunjung. Jadi makna dari budaya palang pintu ini tersendiri tuh untuk menyambung sekali silaturahmi ya Kak, Iya, antar bener. mempelai pria Dan mempelai wanita. Nah, di bagian-bagian palang pintu itu kita juga punya bagian tersendiri. Salah satunya gimana sih caranya kita menjalankan tradisi palang pintu itu? Pertama, biasanya kita ada yang namanya pantun nih Kak. Pantun. Wajib banget gak sih pantun Iya, di palang pantun pintu tuh? udah wajib banget ada di pantun ya. Contohin dong Kak pantunnya gimana nih? Boleh banget. Katanya pantun kita bilang cakep ya. Siap. Oke, kita pantun dulu ya. Biasanya ya, aku sering banget denger di palang pintu pantunnya tuh kayak gini Kak. Jalan-jalan ke pasar Jumat, Cakep. pulangnya muter lewat Keramat Jati. Cakep. Saya datang sama rombongan dengan segala hormat. Cakep. Mohon diterima dengan senang hati. Keren banget pantun ya Kak. Ya, aku udah sering banget dengar pantun kayak gitu. Nah, selain pantun, kita juga ada yang namanya pencak silat. Seru banget gak sih Kak pencak Seru silat? banget tau Kak. Sering banget ya kita. Jadi Pancasilat itu sendiri untuk sebagai makna bahwa si mempelai prianya ini bisa menjaga menjaga mempelai wanitanya. Jadi itu bentuk segala kayak keberanian nih untuk mendapatkan mempelai wanita dengan segala pengorbanan, dengan segala yang dia punya, dia mampu nih ngebahagiain mempelai wanitanya. Wah, iya, seperti itu. Selanjutnya biasanya setelah kita ada yang namanya pencaksilat, kalau misalkan diterima itu biasanya tandanya dari mempelai prianya udah kalah. Udah dari mempelai wanitanya yang Iya, mempelai wanitanya kalah, jadi mempelai prianya udah dibolehin masuk nih untuk melanjutkan acara selanjutnya. Acara selanjutnya biasanya ada apa nih Kak? langsung mulai akad nikah biasanya Kak. Iya. Nah, teman-teman, tapi sebelum akad nikah biasanya H-1 atau malamnya kita biasanya nyebutnya apa Kak? Malam akad Akad. atau disebutnya tuh mangkat Malam angkatan. Iya. Nah, malam angkatan itu kayak ini yang acara inti keluarganya. Jadi semua keluarga datang. Saudara-saudaranya Iya. itu datang mulai dari pengantin wanitanya Iya. atau dari pengantin prianya itu pada kumpul-kumpul nih Kak gitu. Iya, karena biasanya orang Betawi itu banyak banget Iya, ya. saudara itu di mana-mana. Iya, semua saudaranya tuh ngumpul di malam itu untuk ngebahas acara besok yang berkelanjutan. Terus biasanya kalau selesai akad langsung kita jalanin tradisi-tradisi lainnya, kayak kita ada sungkeman, mungkin kan di adat Jawa mungkin ada sungkeman. Di adat Jawa pasti ada sih sungkeman dengan Iya, orang tua. karena sungkeman sebagai bentuk tanda restu ya Iya. dari orang tua
untuk mempelai wanita dan mempelai laki-lakinya untuk siap menghadapi pernikahan mereka gitu ya Kak. Kak kan nggak cuma di pernikahan aja ya palang pintu, tadi kakaknya juga nyebut kalau palang pintu tuh bisa di selain acara pernikahan. Nah aku sendiri tuh pernah ngeliat nih Kak, karena di rumah aku ada lapangan. Nah lapangan itu biasanya tuh suka ngadain acara nih Kak. Kemarin kebetulan acara ulang tahunnya, aku lupa nama acaranya, tapi itu di situ tuh ada ini palang pintu, dia buat nyambut tamu-tamu yang pada datang di acara ulang tahun kemarin itu Kak. Itu seru banget sih ngeliat ada Pancasila yang kayak tadi Kak ngomong. Itu pokoknya seru banget sih Kak. Nah, selain dari palang pintu itu sendiri, kita ada yang namanya seserahan. Seserahan itu apa sih Kak? Seserahan tuh biasanya bawaan sebagai bentuk kalau si keluarga pria ini mampu untuk memberikan penghidupan yang layak gitu untuk calon. Nah, biasanya kalau seserahan itu paling identik banget yang namanya roti buaya. Roti buaya tuh di Betawi tuh identik banget ya. Apalagi yang gede-gede Iya, bener Kak, ya ampun. Aku ngincer itu banget kalau misalkan ada palang pintu di rumah. Karena selain ada roti buaya, kita ada makanan tradisional lainnya yang biasa disediain pas di seserahan. Contohnya kayak ada wajik. Wajik. Teman-teman mungkin tahu wajik dari ketan ya. Wajik, terus ada yang namanya uli ya, itu uli identik juga Nah, sih Kak. Iya, karena biasanya di H-1 atau H- seminggu bahkan dari mempelai wanita dan mempelai prianya itu sudah menyiapkan untuk makanan tersendiri. Karena Biasanya ini gak sih Kak ibu-ibu ya yang Iya, suka bener, masak-masak ibu-ibu. nih saudara-saudaranya Iya, itu di pada belakang kumpul. layar. Itu ibu-ibu rempong yang bikin acara Iya, sukses sih. bener. Peran penting. Iya, itu peran utama banget tuh. Kalau nggak ada dia kita nggak bisa makan wajik, uli, bener gak sih? Kalau di Jawa sendiri biasanya apa nih Kak seserahannya? Atau mungkin sama kayak kita ada kue-kuehannya Hampir gitu? sama sih, ya paling kayak bolu-bolu, terus kue juga sama. Terus juga kayak perabot-perabot rumah kan buat nanti setelah menikah mereka di rumah barunya mereka. Iya, benar-benar. Ya sama, nggak jauh beda ya. Iya. Karena kan kita masih satu. Kita walaupun banyak tapi kita tetap satu Indonesia. Sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita semua tetap satu dan kita nggak beda-beda siapapun. Terus juga di Jawa ya Kak, aku sering ngeliat kayak ada tradisi sungkeman ya buat berterima kasih sama orang tuanya yang Iya. udah memberikan restu juga ya Kak. Itu tradisi yang bikin nangis sih karena biasanya kan pengantin yang sungkem ke orang tuanya pasti kayak ngerasa gue udah nggak diurus nih gitu, malah jadi ngurus suami sekarang kan. Banget, udah masuk ke tahap kehidupan Iya. selanjutnya. Bener banget sih. Kayak kita harus nentuin gimana kedepannya kita bersama pasangan. Jadi itu ya teman-teman, untuk inti dari pembicaraan kita pada kali ini mungkin ngebahasnya sekilas tentang budaya palang pintu yang ada di Indonesia. Mungkin untuk teman-teman yang lebih tahu dalam tentang budaya palang pintu boleh komen di bawah untuk melengkapi video-video kita, melengkapi pembicaraan kita mungkin pada next videonya. Aku mau nanya dong Kak, boleh gak nih? Boleh apa tuh? Kalau misalkan kayak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari acara palang pintunya tersendiri itu apa sih? Nilai-nilai tersendiri ya. Iya. Nilai-nilainya tuh salah satunya kita bisa jaga tali silaturahmi. Silaturahmi. Karena biasanya orang Betawi itu tetanggaan banget. Iya. Deket-deket banget guys. Satu kampung isinya saudara. Iya, bener, satu kampung isinya saudara semua. Jadi selain itu ya, kita ada yang namanya menjaga kerukunan, tali silaturahmi, terus kita Selain juga itu juga bisa menjaga warisan budaya kan, Benar. tradisi palang pintu kan Iya. adat dari Betawi ya. Heeh. Diharapkannya ke depannya itu masih banyak orang yang bisa melestarikan budaya Betul tersebut banget. Kak. Gitu. Apalagi untuk Gen Z di era sekarang ya, kita harus tetap banget mempertahankan budaya kita yang ada di Indonesia. Jangan mau kalah sama negara luar. Kita juga punya budaya menarik banget. banget Kan. Kak. Kayak dari kita baru tahu satu budaya tentang palang pintu, tapi ini udah seru banget gimana budaya-budaya lainnya. Mungkin Bahkan penasaran? maknanya juga banyak ya Kak, Iya, ada di dalam maknanya banyak budayanya. banget. Jadi nggak asal budaya yang kita terapin, tapi kita juga punya makna dan arti tersendiri dari budaya tersebut. Kakak mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Sudah sih sepertinya ya. Dan mungkin kita bisa sharing-sharing lagi lain waktu di ya. next podcast. Iya. Mungkin bisa sama kita yang langsung, kali kita kan Oh. kebetulan Betawi banget nih. Betawinya banget. Iya. Tapi kakak ada kepikiran gak nih nanti nikahnya mau pakai adat
ada palang pintunya sendiri? Harus sih. Harus ya, karena kan kita Betawi ya kan. Iya, Betawi banget. Pengen ngeliat gimana mempelai pria kita mau mendapatkan kita tuh gimana sih gitu kan. Dari pencaksilat tersendiri gitu sih Kak. Tapi kalau jodohnya sendiri orang bukan Betawi nih, di luar Betawi itu gimana tuh? Nah itu tuh biasanya tergantung kedua belah pihak Kak. Entah dia mau pakai dari adat Betawinya atau dari adat mempelainya Iya, gitu kan. ada prianya sendiri. Jadi kita bisa ngomongin mungkin sebelum acara gitu kan, kesepakatan bersama. Tapi kalau misalnya mau ada campuran dua budaya juga biasa bisa sih Kak. Aku soalnya pernah lihat di salah satu selebgram, dia nikah sama si laki-lakinya ini tuh dari Betawi, Iya. sedangkan si perempuannya ini dari Sunda. Jadi mereka tuh campuran dua budaya gitu Kak. Jadi sebelum pas akad itu mereka menggunakan adat Betawi, pas resepsinya tuh mereka menggunakan adat Sunda iya. gitu. Jadi tetap pakai dua-duanya nih Iya. ya. Keren banget ya bisa pakai dua budaya. Semoga kita juga bisa ya nantinya biar kita bisa melestarikan budaya kita juga. Iya, nanti kalau kalian nikah undang aku ya. Siap. Oke, kira-kira teman-teman segitu aja dari kami. Yang mungkin mau melengkapi bisa komen di bawah ya, yang tadi sudah aku bilang. Sekian dari kami, terima kasih untuk kampus kita Universitas Satyanegara Indonesia yang sudah menyediakan ruang podcast sehingga kita bisa melaksanakan podcast pada kali ini. Apalagi seru banget ya podcast. Seru banget sih. Iya, seru banget. Fasilitasnya benar-benar seru banget di sini ya. Terus terima kasih juga untuk Kaprodi kita, Pak Budiman, selaku Kaprodi Komunikasi. Dan untuk Ibu Serepina, terima kasih sudah menjadi dosen pembimbing kita pada podcast Kali Kali ini. ini. Dan juga kita ngucapin terima kasih nih sama Oh iya, Kak Naila yang Kak Naila, udah terima ikut kasih. gabung. Makasih juga loh udah ajak aku. Terima kasih juga untuk channelnya Kreatif Pembelajaran yang sudah menyediakan channel sebagai wadah kita nih untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi inspirasi kita. Iya. Sehingga teman-teman yang di sana bisa tahu nih apa sih Iya, budaya bener. palang pintu itu gitu. Iya. Semoga jadi nilai plus bagi teman-teman juga, nilai tambahan bagi teman-teman. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.